Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para pembina daripada Yayasan Cahaya Madani Indonesia bersama para muhsinin, juga tentunya para pengurus yang luar biasa mempersiapkan merancang acara ini sampai alhamdulillah pada kesempatan ini bisa berjalan dengan sukses dan insya Allah penuh barakah. Amin ya rabbal. Para bapak, para ibu yang mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Putra putrinya saleh salehah, amin. Diberikan rezeki halal dan barokah, amin. Sehingga bisa pergi haji ke tanah suci Makkah, amin. Tawaf mengelilingi Ka'bah, amin. Sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulangnya bisa kebeli mobil mewah walaupun bayarnya rada susah. Yang punya harta jangan lupa zakat, infak, sedekah. Yang belum punya jodoh biar cepat nikah. Yang paling penting mati husnul, amin ya Allah ya Rabbal. Pertama dan paling utama, yuk kita sama-sama panjatkan puja yang menjadi penghias rasa kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji yang menjadi penerang hati kita sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati. Rasa syukur atas nikmat yang terus bertabur kita aturkan kepada Allah Rabbun Ghafur, karena pada kesempatan ini kita bisa berduduk bersama, berkumpul bersama dalam rangka memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan tertuju kepada insan teladan. Orangnya belum pernah ke Bogor tapi sudah ke Sohor, betul? Orangnya belum pernah ke Bandung tapi sudah disanjung-sanjung. Orangnya belum pernah ke Cianjur tapi sudah ke Masyhur. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang hadir di tempat ini, yang senantiasa taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, diaku sebagai salah satu bagian dari umatnya. Amin ya rabbal. Di depan kita ini ada backdrop, jangan lihat dah gambar orang mah ada di sini. Ini kita lihat peringatan Isra. Kenapa ada peringatan? Sebab kita akan diingatkan dengan satu peristiwa besar, yakni diisrokan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad. Ini ada di bulan Rajab, betul? Kita di bulan Rajab rata-rata memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Pertanyaan saya, ingat tidak apa yang disampaikan oleh ustadz atau penceramah? Ingat tidak? Tahun lalu ada nggak peristiwa peringatan Isra wal Mi'raj? Ada tidak? Di rumah kita, di kampung kita, di masjid kita,
ada. Ingat apa lupa? Disitulah kenapa ada peringatan, diantaranya peringatan diisrokan dan dimi'rajkan baginda Rasulullah Muhammad. Ada peringatan saja kita lupa, apalagi tidak ada maka di sini penting. Ada temanya luar biasa, membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah serta berbagi santunan bersama yatim piatu dan doa pak luar biasa. Apa kaitannya dengan Isra Mi'raj? Lihat, hasil daripada Isra wal Mi'raj adalah sholat yang awalnya 50 waktu. Bayangin anak-anakku, kalau sholat 50 waktu, kira-kira kita sempat nggak main? Enggak, 50 waktu. Jangankan 50 waktu, 5 waktu saja kadangkala kelewat. Betul-betul. Salat subuh kesiangan. Betul-betul. Ada yang begitu di sini? Ada. Salat zuhur kerepotan. Ada. Tanggung lagi main layangan. Kamu yang main layangan, mak bapaknya yang takut layangan putus. Betul-betul. Salat asar di perjalanan, salat maghrib kecapian, salat isya. Sama juga di Citerep, Cibinong, sama di sono. Buah-buah dari sini dulu. Tapi mudah-mudahan yang suka begitu Allah kasih taufik dan hidayah sehingga bisa mengerjakan sholat 5 waktu, utamanya di awal waktu, utamanya berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Tuh hasil dari Isra Mi'raj sholat. Saya kurang pas kalau sholat disebut oleh-oleh. Kalau oleh-oleh, kamu dapat oleh-oleh. Misalnya makanan, mau dimakan boleh, nggak dimakan juga tidak apa, itu namanya oleh. Tapi sholat bukan sekedar oleh-oleh. Sholat adalah sebuah perintah, sholat adalah kewajiban, sekaligus sholat adalah hadiah anugerah dari Allah Subhanahu. Kalau kita dapat hadiah, kira-kira seneng apa enggak? Seneng enggak? Misalnya kamu tiba-tiba ada yang ngasih iPhone 13 Pro Max, senang tidak? Wah, jiwanya luar biasa. Dikasih handphone. Ada yang pengen punya laptop, ada yang ngasih hadiah laptop, senang nggak? Senang. Maka sholat adalah anugerah hadiah dari Allah. Maka sikap kita mestinya bersyukur mendapatkan nikmat anugerah hadiah dari Allah Subhanahu. Sehingga kalau kita dapat anugerah hadiah berupa sholat, maka ketika sholatnya benar-benar menghadap dengan baik, serius, bahkan pakaiannya juga rapi, bahkan disiapkan segalanya. Kira-kira kalau secara fikih nih, kalau laki-laki aurat itu dari mana ke mana? Dari pusar sampai lutut. Kalau secara fikih pan kalau pakai celana doang, dari nutupin ini kita punya pusar sampai lutut, sah tidak laki-laki? Sah. Tapi kira-kira sopan apa kagak? Kalau kita ke mall ini pakai celana sontok doang, segini doang, kagak pakai baju, kagak pakai bawahan, kira-kira malu apa kagak? Malu. Kita diundang sama pejabat, sama orang terhormat atau hajatan tetangga kita, pakaiannya rapi kagak? Rapi atau tidak? Maka apalagi ketika menghadap kepada Allah, itu menghadapnya dengan sukacita dan dengan pakaian terbaik. Tidak sekedar menutup aurat, tapi rapi, wangi, tidak bau. Dan menghadapnya juga dengan sukacita. Namanya hadiah, ditanggapinya kudu baik. Jangan sampai Allah Akbar, lemes. Kira-kira bagus gak kayak begitu sholatnya?
Maka kalau sholat sebagai hadiah anugerah dari Allah, yuk saat kita mendirikannya dengan sukacita, dengan bahagia, Allahu Akbar, khusyuk, fokus, tinggalin dulu yang bakal ngeganggu. Contoh, ini ampe sholat ampe inget sama yang namanya masakan belum diangkat. Makanya buat ibu-ibu kalau mau sholat, beresin dulu lagi masaknya. Jangan ampe masak ditinggalin buat sholat. Itu di dapur yang lagi masak pakai presto kan di waktu Allah. Yang lebih parah lagi, sholat ampe nunggu iklan. Apa ada kagak begitu? Ada nggak yang sholat sambil nunggu iklan? Giliran pas iklan, sholat, ayo Allahu Akbar. Kata anaknya di ruang tengah, masih udah taram. Lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendadak dicepetin sholatnya. Ada yang begitu? Ada. Insya Allah di sini mah pada baik semua, soleh solehah, amin ya rabbal. Sekarang apa hubungannya sholat dengan berakhlakul karimah? Lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimuradi. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah, menjauhkan, menghindarkan kita yang ngerjain sholat, anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan mungkar. Kira-kira kejahatan banyak nggak? Kira-kira bentuk perbuatan jelek banyak tidak? Tapi kenapa di ayat ini cuma disebut dua? Karena berawal dari dua ini muncul kejahatan, muncul keburukan-keburukan lainnya. Mana yang disebut dengan fahsya atau keji? Di Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 disebutkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Dekat aja boleh apa kagak? Boleh nggak? Dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Kenapa jangan didekati? Innahu, sesungguhnya itu perbuatan zina, kana fahisyah, adalah perbuatan keji. Jadi di antara perbuatan keji itu apa? Zina. Perbuatan fahsya keji itu adalah perbuatan yang dibenci oleh hati nurani. Kira-kira ngomongin orang baik atau kagak? Gibah menggujing baik apa enggak? Ngejelekin orang baik apa enggak? Fitnah kira-kira baik atau enggak? Hati-hati, jangan mau gaul, jangan mau kumpul dengan orang yang suka ngomongin orang. Kenapa? Kalau kita kagak ada, kita yang dijadikan objek omongan. Betul-betul? Contoh, A, B lagi ngomongin si C. A, B berdua, pasti yang diomonginnya orang lah C misalnya. Si B pergi, datang si C. Sekarang siapa yang diomongin? B. Begitu apa betul? Betul-betul. Maka jangan mau gaul dengan orang yang suka ngomongin orang. Fahsya wal munkar, perbuatan munkar itu apa? Kejahatan. Contohnya nyolong, contohnya korupsi. Pernah nggak waktu sholat kita keluar dari masjid atau keluar dari musola, lalu sendal kita hilang? Ada yang begitu? Pernah? Pernah nggak? Mungkin ada yang pernah. Tapi Pak, ketika sendal kita hilang, Bu, keluar dari masjid, jangan bilang begini, dasar ini orang sholat mah tetap sholat, maling mah tetap. Betul apa betul kira-kira omongannya? Kagak. Salah. Karena kalau ngomong begitu berarti yang disalahkan adalah dasar sholat mah tetap sholat, maling mah tetap. Berarti yang disalahin apa? Terus bagaimana dong ngomongnya?
ada maling kebetulan ikut. Betul-betul. Kenapa? Karena kudunya kita sholat berubah yang tadinya buruk menjadi baik. Dengan sholat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kebalikannya, kita senang berbagi, kita senang bersodakoh, merawat anak-anak yatim. Ini diantara hasil dari sholat. Bahkan lihat di Al-Quran, ayat-ayat perintah tentang sholat biasanya kita lihat bersanding bersama perintah zakat. Contoh surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Apal nggak ini? Tahu surah Al-Baqarah? Surah keberapa? 1 Al-Fatihah, 2 Di Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat oleh kalian, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ini lihat, perintah sholat disandingkan dengan perintah zakat. Jadi isyarat bahwa bukan sekedar soleh secara individual, kita sholat soleh sendirian, tapi jangan lupa kita juga perlu perhatikan kanan kiri kita dengan memberi, diantaranya zakat, infak, sedekah. Bahkan sholat ditutup dengan salam. Sunnahnya kita nengok kanan dan kiri, betul-betul. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cuma awas, badannya, dadanya jangan ikut belok. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, jangan pakai badan, cukup mukanya menoleh. Lihat, kenapa Assalamualaikum kita tengok kanan, kita tengok kiri? Itu ada hikmahnya, bahwa beres sholat sebarkan kedamaian, sebarkan keselamatan, sebarkan kebaikan ke kanan kiri, ke seantero kita, utamanya yang dekat dengan kita, tetangga-tetangga kita, termasuk fukoro, masakin, yatama, dan du'afa. Ini diantaranya. Karena kita memberi adalah bukti akhlakul. Kira-kira Nabi Muhammad itu ganteng nggak? Ganteng nggak? Menurut satu riwayat, kalau ada 100% atau kalau ada lingkaran bulat, itu kegantengan dari Allah dibagi dua. Setengah buat Nabi, 50%. Yang 50% lagi dibagi dua. Seperempat pertama untuk Nabi Yusuf, seperempat kedua untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kan semuanya ganteng-ganteng, betul nggak? Alhamdulillah, ini semua anak-anakku yang perempuan muslimah solihah, cantik-cantik semua, amin ya robbal. Tapi yang paling penting cantik dan gantengnya, cakepnya adalah hati kita, akhlakul karimah. Lihat, Nabi Muhammad itu ganteng, tapi yang diceritakan bukan ketampanannya. Nabi Muhammad kira-kira pinter nggak? Pinter nggak? Oh pinter. Tapi yang dikisahkan dan diunggulkan bukan ketampanannya, bukan kepintaran keilmuannya, tapi akhlakul karimah. Dengan sholat kita perbaiki akhlak yang belum baik menjadi baik. Kepada orang tua yang masih punya ibu, baiklah kepada ibu, sebab ibu adalah jimat yang paling keramat. Kalau kamu mau ulangan, mau ujian, minta doa utamanya kepada ibu kalian, sebab
doanya seorang ibu kepada anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya, saking manjur dan mujarabnya luar biasa karena minta doa kepada ibu. Akhlakul karimah itu termasuk sholat. Lihat, sholat itu kita menjadi baik kepada sesama. Buktinya tadi bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim dan teladan dalam berbaik hati menyantuni kepada anak yatim. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim kelak di surga seperti ini. Anak-anakku, kira-kira ini jari telunjuk, ini jari tengah, jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Kata Nabi, ana wa kafilul yatim. Aku bersama orang yang menyantuni, menanggung biaya hidup anak yatim kelak di surga seperti ini. Maka beruntung bapak ibu yang mencari pembina, yang merupakan muhsinin muhsinat, yang sudah mendonasikan sebagian hartanya di jalan Allah untuk anak-anak yatim ini. Maka kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku bersama orang yang menanggung menyantuni anak yatim kelak seperti ini. Dekat apa jauh? Dekat. Kita pengen masuk surga, Bu, pengen masuk surga, Pak, pengen masuk surga? Maka kalau pengen masuk surga banyak caranya. Kita nggak tahu surga di level yang mana, di tingkat yang mana. Tapi kalau pengen selevel dekat dengan Nabi, kata Nabi, anak wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Pun begitu anak-anakku, hari ini yang usianya 10 tahun, mungkin kalian menjadi penerima manfaat. Tapi 10 tahun lagi, kalian 20 sudah bekerja, kamu pun harus punya semangat seperti orang tua kalian yang ada di belakang ini, yang mana senang berbagi. Sekarang mungkin penerima, nanti menjadi orang yang senantiasa memberi. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di, artinya yang memberi adalah lebih baik. Maka dari itu kamu hari ini melihat orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang berbudi pekerti yang senang berbagi, maka kelak kamu bisa mencontoh seperti beliau-beliau tersebut. Dan jangan lupa doakan orang tua kamu ini, meskipun bukan orang tua secara biologis, bukan darah daging kamu, doakan semoga Allah berikan segala kebaikan untuk orang tua kita yang telah membimbing dan membina kita dengan doa-doa yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang berapa ini? Dikit lagi. Ngaji nggak usah lama-lama, yang penting singkat, padat, melekat, pulang jangan lupa bawa ilmu yang manfaat. Udah pernah berkat baik. Ngaji nggak usah lama-lama, lagian juga ceramah lama-lama nggak pernah diapalin. Betul-betul. Dikit lagi dah. Nah, membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah. Nabi Muhammad juga yatim. Waktu Nabi lahir dalam keadaan yatim, 6 tahun beliau kemudian menjadi yatim piatu. Anak-anakku, jangan berkecil hati. Saya yatim, nggak punya bapak. Saya yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Hei, Nabi juga adalah yatim piatu ketika lahir. Yatim ketika lahir 6 tahun menjadi piatu. Tapi justru dalam kondisi itu Nabi ditempa menjadi orang hebat, menjadi pemimpin dunia, rahmatan lil alamin. Maka saya yakin kelak kalian pun akan menjadi orang-orang hebat. Ada mudah-mudahan di antara kalian menjadi dokter, ada di antara kalian menjadi teknokrat, menjadi pejabat yang solih, menjadi pemimpin negeri yang hebat, dan tentunya solihah. Amin ya Rabbal. Maka dari itu anak-anakku sekalian, yuk kita semua
berawal dari sholat, ambil hikmah dari sholat ini supaya kita menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang berakhlakul karimah. Dan diantaranya, ayo kita tidak sekedar mendapatkan manfaat, tapi juga kita berbagi kepada sesama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita berdoa, kita baca salawat nariyah dulu bareng-bareng. Siap? Ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-hadi alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tubda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tubda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kita baca Al-Fatihah. Pertama, kita tujukan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, ayah, bunda kita, orang tua kita, kakek, nenek, om, tante, uak kita. Kita doakan dengan keberkahan Al-Fatihah ini, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah tempatkan di Jannatun Naim, Allah mudahkan dalam menjawab soalan pertanyaan munkar dan nakir, Allah terangi di dalam kuburnya, dan Allah lapangkan di dalam kuburnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ali baiti liman dakhala fi baitil kiram wa ila arwah jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila arwah abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa khususan ila ruh. Silakan sebutkan nama ayah kita, ibu kita, orang-orang yang telah mendahului kita, khususan ila ruh. Ghafarallahu dzunubahum wa askanahum fi paradisil jinan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua untuk para pembina kita, para donatur kita, para pengurus daripada Yayasan Cahaya Madani Indonesia, juga tentunya yang telah berkontribusi untuk kegiatan ini, manajemen daripada ITC Cibinong Mall, juga semua para pedagang, semua yang ada di sini. Dengan keberkahan Al-Fatihah, semoga Allah murahkan milik rezekinya, halalan thayyiban mubarakah, menjadi orang yang salih dan salihah, keturunannya keturunan yang salih, keturunan yang salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang terakhir untuk kita semua, apalagi anak-anakku sekalian, semoga Allah jadikan kalian semua nih generasi-generasi penerus bangsa yang salih salihah, yang sukses, berakhlakul karimah, sehat lahir dan batin, dan semoga wabah pandemi ini segera berakhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita angkat, tengadahkan kedua tangan kita sebagai bentuk permohonan permintaan kita kepada Allah. Tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita, khusyuk. Kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang menjadi hajat kita dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Segala doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ampuni pula saudara-saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia nikmat-Mu, berzikir, menyebut asma-Mu dalam setiap kesempatan kami, dan bimbinglah kami untuk senantiasa baik dan benar dalam beribadah menghamba kepada-Mu. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'ah, rezeki yang luas, halalan thayyiban mubarakah, wa syifaan min kulli da', penawar dari segala penyakit, wa amalan mutaqabbala,
dan amal ibadah, amal ketaatan, amal soleh yang senantiasa Engkau terima. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh kasih sayang dari-Mu ya Allah. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Dan jadikanlah perpisahan setelah acara ini perpisahan yang mendapatkan ampunan dari-Mu ya Rabbana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu keridhaan-Mu berupa jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa na'udzubika, dan kami berlindung padamu min sakhatika wan nar, daripada murka-Mu berupa api neraka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami, berkahi usia kami, berkahi hidup kami, berkahi rezeki kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan usia kami ya Allah dalam keadaan sehat walafiat ke bulan Ramadan, sehingga bisa kami beribadah di bulan Ramadan dengan khusyuk dan khidmat. Wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana. Hasilkanlah segala maksud kami, hasilkanlah segala tujuan kami, sampaikanlah kepada cita-cita dan harapan kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami telah berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat dosa terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan tidak mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami berupa pasangan-pasangan hidup dan anak cucu keturunan yang menjadi qurrata ayun, menjadi terang bagi mata hati kami. Waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Wa bil akhirati hasanah, kebajikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Was'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pesan anak-anakku, jangan lupa doakan orang tua, ayah ibu, dan juga orang-orang yang telah berbuat baik, memberikan sebagian rezekinya untuk kalian supaya sehat lahir batin, barokah, dan mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar, maklum saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya nur aini, marhaban 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 الحسيني مرحبا مرحبا.